Jumpa lagi dengan saya Mr. Intel dan sekarang kita akan menuju ke Karangasem. Kita masih ada di Bali dan kita akan ngintip villa yang ada di Karangasem dan perjalanan ke sana kurang lebih di 1 jam lebih 40 menit. Hari ini adalah hari weekdays teman-teman, jadi untuk di jalanan tidak terlalu ramai dan di sebelah kanan kita nanti kita akan menyusuri banyak sekali pantai. Beberapa pantai yang terkenal di Karangasem salah satunya adalah Pantai Virgin, kemudian Pantai Jemeluk, dan di sebelah kanan kita ini adalah Pantai Goa Lawah. Jadi di dalamnya ada sebuah pura untuk sembahyang, kemudian ada juga goa di dalamnya yang berisi banyak sekali kelelawar, makanya disebut dengan Goa Lawah. Dan bagi kalian yang hobi snorkeling, kalian bisa ke daerah Amet, yaitu Pantai Amet. Dan karena cuaca hari ini sangat panas, kita sengaja nggak mampir ke Pantai Goa Lawah, kawan-kawan. Kita akan langsung menuju ke Kecamatan Manggis untuk ke Villa Melanting yang akan kita inapi malam ini. Dan selain intip hotel, nanti Mr. Intel juga akan mengajak kalian lihat-lihat objek apa saja yang bisa kita kunjungi di daerah penginapan Villa Melanting. Selain jalannya mulus dan lebar, di sebelah kanan kita banyak sekali pemandangan yang indah, teman-teman. Jadi banyak spot-spot yang bisa kita kunjungi atau kita berhenti sejenak, ataupun kalau kita mau beristirahat atau makan di tepi pantai juga banyak penjual. Nah, kita sekarang memasuki ke Kabupaten Karangasem. Nah, di sebelah kanan banyak sekali penjual, teman-teman. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Raya New Tebal. Dalam perjalanan, kami baru sadar kalau tempat yang nanti kita singgahi adalah tempat yang sangat dekat sekali dengan desa wisata Tenganan. Nah, di desa ini, teman-teman, terkenal dengan kain geringsing atau kain tenun yang dibuat membutuhkan waktu beberapa tahun, 2 atau 3 tahun, yang membuat hal ini menjadi kain yang langka, teman-teman, dan harganya pun agak ekspensif karena pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ini adalah salah satu desa Bali Aga atau desa yang menganut sistem adat istiadat kuno, Bali kuno. Dan salah satu contohnya adalah kalau untuk perkawinan di desa ini harus orang-orang dalam satu desa, dan juga untuk kegiatan-kegiatan adat istiadatnya juga masih menganut Bali kuno atau Bali sebelum ada agama Hindu masuk. Karena ini lokasinya ada di desa adat, maka di sekitarnya tidak banyak makanan yang bisa kita temui, ataupun kalian juga harus bawa mobil atau motor menuju ke lokasi villanya. Dan menurut info dari pemiliknya sih, kalau untuk mobil harus dititipkan di depan gang dari villa ini, ataupun kalau kalian bawa motor baru bisa masuk ke halamannya. Dan di video kali ini saya akan langsung kasih tunjuk ke kalian untuk harga dari Villa Melanting ini. Jadi untuk harganya adalah di Rp305.000 ditambah dengan pajak Rp34.000. Jadi untuk totalnya adalah Rp339.000. Nah, kemudian untuk saya pribadi ada cashback ya sebesar Rp34.000. Jadi untuk harga yang saya bayarkan adalah sebesar Rp305.000. Nah, dengan harga 300-an ribu ini, teman-teman, kalian sudah dapat private pool, kemudian ada dapur, dan juga ada beberapa tempat wisata yang sangat dekat dengan villa ini. Salah satunya adalah desa wisata Tenganan. Mungkin cuma butuh waktu 5 atau 7 menit untuk sampai ke desa wisata Tenganan. Karena di villa ini tidak ada resepsionis,
Maka untuk pengunjung mesti kontak dulu ya ke pemiliknya sebelum sampai ke villa ini untuk ketersediaannya. Dan kalau kalian butuh kontak personnya, kalian bisa komentar di bawah. Dan sebelum kita sampai, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini supaya Mr. Intel semakin semangat untuk ngajak kalian ngintip-ngintip hotel. Dan sebentar lagi kita akan sampai, teman-teman, karena di lingkungan ini habis merayakan hari raya, jadi kanan kiri kita banyak janur atau penjor. Dan kalau kalian bawa mobil harus parkir benar-benar dipepet ya, karena ini jalannya untuk 2 mobil sangat cukup, dalam artian harus dicukup-cukupkan, harus dipepet-pepetkan. Kita coba parkir di sini, yang penting tidak di depan pintu keluar atau masuk rumah persis. Dan ini adalah gang menuju ke villanya, teman-teman. Mungkin kita melewati sekitar 5 atau 6 rumah untuk sampai ke villanya, tidak terlalu jauh. Untuk cuaca hari ini cerah, tapi kalau kalian kesini di waktu hujan dan kalian bawa mobil, mungkin agak sedikit trouble ya, dan kalian harus bawa motor untuk sampai ke parkiran villanya langsung. Dan sekarang sudah sampai, jadi pemiliknya tadi langsung nyuruh kita masuk aja, buka pintu sendiri, teman-teman. Tidak terlalu jauh dari jalan yang tadi kita pakai untuk parkir. Nah, dan di sini adalah untuk parkir motornya, teman-teman. Jadi kalau kalian bawa motor ini lebih nyaman ya, karena kita bawa mobil jadi harus jalan sedikit masuk, melewati gang dan beberapa rumah. Nah, di sini banyak sekali tanaman. Kemudian untuk masuknya ada pintu lagi. Kita coba hubungi pemiliknya dulu untuk mencari kuncinya. Tapi disuruh pindahin lagi, kata ibunya di situ. Jadi bingung mana yang benar. Pertama masuk, view-nya segar sekali, teman-teman. Jadi kita disuguhi birunya air dan juga hijaunya taman yang tertata rapi, benar-benar fresh. Rasanya bukan ingin renang ya, tapi malah ingin minum karena ini panas sekali cuacanya. Di sini kalian bisa dengar suara ayam kokok. Kemudian di sebelah villa ini atau di depan villa ini ada entah kebun atau hutan. Jadi suasananya sangat asri, teman-teman. Oke, kita coba masuk. Nah, untuk ruangannya sendiri sih kalau di aplikasi ya, ini ya seluas 20 meter persegi, jadi ya pas-pasan, nggak terlalu kecil. Tapi kalau kalian bertiga agak kurang leluasa juga ya. Jadi kalau untuk kamar ini sih bagusnya untuk benar-benar untuk istirahat. Dan ini menghadap ke private pool langsung. Kita bisa lihat ruangannya nggak terlalu besar, cukup untuk istirahat. Dan di sini ada box untuk penyimpanan barang. Dan kemudian ada lemari. Kita coba buka. Ada bantal juga, bantal tambahan.
Dan di bawah sini ada gitar kalau kalian mau main gitar. Nah, ini untuk bednya tinggi ya posisinya, dan kelihatannya sangat empuk teman-teman. Kita coba lihat ke kamar mandinya. Dan untuk penerangan di siang hari, kalau di kamar mandinya nggak perlu lampu teman-teman, karena ada ventilasi cahaya di atasnya. Kemudian di kamar mandi kita tidak menemukan odol dan juga sikat gigi, jadi kalian harus membawa sendiri. Dan untuk air, ada air hangat dan air dingin, dan kelengkapan lainnya ada semua. Pertama saya masuk ke kamar mandi ya sih, untuk aromanya agak kurang cocok, entah karena bau sabunnya atau dari mana ya. Tapi untuk kebersihannya sih lumayan bersih. Untuk poolnya ukurannya sedang ya teman-teman, tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kekecilan. Dan kita akan ke dapur yang ada di sebelah ruang tidur. Dapurnya semi outdoor, tidak ada pintu, kita langsung masuk. Dan di sini ada meja dan kursi untuk makan, kemudian ada speaker untuk sambil menikmati musik. Sudah ada flashdisknya juga. Kemudian di sini ada, kita nyalakan dulu. Di sini kita bisa lihat ada peta Pulau Bali teman-teman. Nah, kita cari posisi kita ada di sekitar sini teman-teman, di Karangasem, sekitar sini. Kemudian ada kulkas dan juga pemanas air. Kemudian, nah, di dalam ruangan tadi tidak ada air minum, cuman ternyata di dapur ada 1 galon besar. Tapi untuk airnya sih kayaknya sudah agak lama teman-teman, jadi kita nanti beli air sendiri saja teman-teman. Kemudian ada oven, pemasak nasi, kemudian kompor, semuanya lengkap teman-teman. Dengan dapur yang luas tapi mengorbankan ruang tidur yang agak kecil, menurut saya sih ini agak kurang pas ya teman-teman, karena biasanya untuk pengunjung di Bali mereka biasa mencicipi untuk jajan ataupun makanan di luar. Jadi kalau kalian membawa anggota lebih ke ruangan ini mungkin agak kurang leluasa. Dan juga untuk kalau kalian cari makan harus pakai kendaraan pribadi, karena di sini agak jauh dari keramaian atau dari tempat penjual makanan. Dan di sini ada sebuah buku untuk beberapa tempat yang bisa dikunjungi di area villa ini teman-teman. Jadi sekitar 3 atau 4 km dari Villa Melanting kalian baru akan menemukan beberapa restoran seperti Pondok Bambu, kemudian Lezat Beach Restoran. Tapi karena nanti sore kita akan berencana ke Taman Ujung atau Taman Air, jadi kita akan ke Chic Restoran atau Chic Cafe yang tidak jauh dari Taman Ujung. Dan video ini khusus untuk ngintip hotel dulu ya teman-teman. Jadi untuk tempat wisatanya kita ada di video lain. Di siang harinya saya coba iseng renang di private poolnya. Airnya sangat jernih. Tapi karena saya agak malu sama mbak-mbak yang megang kendi air, jadi cuma renang sebentar, habis itu langsung kembali lagi ke kamar tidur.
Jadi kalau menurut opini saya teman-teman terkait dengan villa ini, meskipun ada beberapa kekurangan seperti kecilnya ruang tidur yang termakan oleh dapur, kemudian tidak adanya parkir mobil di halaman villa ini, tapi untuk harga sekitar 300 ribuan sih ini secara objektif bisa dikatakan ini sangat murah ya, karena ini kita dapat private pool, kemudian ada dapur, kemudian untuk fasilitasnya pun cukup nyaman sebetulnya. Apalagi kalau kalian bawa motor akan lebih mudah lagi untuk mobilitasnya, dan pada kesimpulannya adalah untuk villa ini sangat murah teman-teman. Meskipun saya kurang cocok, tapi secara rasional bisa dibilang ini murah di kelasnya. Kita akan jalan-jalan ke beberapa tempat di Karangasem, kemudian untuk makan malam kita akan coba ke Resto Chic. Jadi untuk teman-teman terus dukung konten-konten kami, dan kita besok akan ajak kalian ngintip villa juga, dan masih di Bali. Selain muat lusunan orang, villa mewah yang kami kunjungi berikutnya benar-benar harganya nggak masuk akal teman-teman. Jadi sangat-sangat murah untuk kelasnya. Terima kasih sudah nonton video kami, dan berikut adalah tempat-tempat yang kami kunjungi di dekat Villa Melanting, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.